Wah, ini udah ada Ibu Rianti, Ibu Rika, apa kabar? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabar juga? Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Saya izin sholat dulu, Ustaz. Silahkan nanti bisa dimulai Iya, ya. Ustaz. Baik, kita sambil mulai karena ini sudah jam 6.44. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وطاهرين المرسلين من المهتدين وأزواج الدرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان صلى الله عليه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه بالتابعين من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah setelah libur Ramadan kita bisa berjumpa kembali secara online via Zoom untuk melanjutkan pengajian online setiap malam Ahad di mana kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan baik di bulan puasa maupun selama 1 tahun sebelum puasa diberikan oleh Allah tambahan amal, ya, sebagai catatan tambahan amal diberikan oleh Allah keberkahan dalam umur, dalam rezeki, dalam anak-anak dan pekerjaan kita semuanya. Tentu saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang makbul indallah, diterima di sisi Allah, sehingga keluar dari puasa kita menjadi manusia-manusia yang suci, yang bersih, yang fitri sebagaimana makna dari minal aidin wal faidin. Kita akan membaca lagi dan melanjutkan Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sesuai urutan yang telah kita baca sebelumnya, yaitu di hadis 82 kalau di kitab saya, mungkin di kitab versi cetakan berbeda angka. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taghawwatar rajulani. Idza taghawwatar rajulani, kalau ada dua orang laki-laki buang air besar, falyatawara, maka hendaknya masing-masing bersembunyi.
saling menutup diri. Makna falyatawara kullu wahidin. Setiap orang minhuma di antara keduanya an sahibihi dari temannya. Artinya jangan saling pandang, jangan saling lihat, jangan saling ngobrol, jangan saling yang lainnya. Falyatawara itu maknanya bersembunyi. Jadi ngobrol tidak boleh. Tatkala kita berada di dalam kamar mandi, kamar kecil, buang air, itu tidak boleh ngobrol. Kecuali di dalam keadaan darurat. Seperti misalkan ada yang darurat, maka dijawab seperlunya. Wala yatahaddatha. Ini sesuai dengan hadis. Wala yatahaddatha. Dan jangan ngobrol. Dan jangan ngobrol. Saling bersembunyi dan jangan ngobrol. Fa inna Allah yamkutu ala dzalikah, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai atau murka ala dzalika atas hal itu. Jadi ngobrol itu tidak boleh ketika kita berada di kamar kecil. Termasuk menjawab salam. Kalau ada orang salam gitu ya. Sementara kita berada di kamar kecil, maka itu tidak boleh dijawab. Padahal kita tahu bahwa hukum menjawab salam itu wajib. Jadi menjawab salam itu wajib. Meskipun nguluk salamnya alias mengucapkan assalamualaikumnya memulai dengan salam itu sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Jawabnya itu wajib. Nah, itu hukum wajib tidak berlaku tatkala kita berada di dalam kamar mandi, di ruang kecil, buang air. Itu tidak boleh. Kalau ngasih isyarat, ya boleh-boleh saja. Misalkan berdehem gitu ya. Bahwa saya di kamar mandi. Gitu, boleh. Atau tadi ya memang dalam keadaan darurat, ada yang membahayakan atau ada yang harus dijawab ketika itu. Misalkan anak kita mau berangkat mencari cari kunci atau cari kontak mobilnya, motornya, dan waktunya sangat mendesak, maka boleh dijawab. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa sahahu, dan dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Ibnu Sakan wa Ibnul Qattan wa huwa ma'lul. Ibnul Qattan mengatakan bahwa di hadis ini ada yang ma'lul. Jadi seperti itu. Hadis yang barusan kita baca ini gambarannya ketika di padang pasir tentunya ya. Di padang pasir, masyarakat Arab masih nomaden dan belum mengenal sanitasi, belum mengenal tempat buang air besar yang sudah modern, maka biasanya kan mereka seperti di kampung-kampung pedalaman Indonesia, itu kan biasanya mereka lari ke sawah, lari ke kebun gitu ya, sambil bawa pacul. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi maksud dari Nabi falyatawara, hendaknya tidak saling melihat, itu konteksnya adalah di negara Arab sana. Selain tidak boleh saling melihat, bersembunyi, la yatahaddasa. Jadi ada dua anjuran, satu anjuran, satu larangan di dalam hadis ini. Anjurannya saling menutup, yatawara, saling menutup diri. Dan larangannya adalah wala yatahaddatsa, dan jangan ngobrol. La yatahaddatsa itu jangan ngobrol. Fa inna Allah yamkutu ala dzalik.
Baik, selanjutnya an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini. La yamassanna, janganlah engkau menyentuh. La yamassannah, janganlah menyentuh ahadukum, salah seorang di antara kalian, zakarahu, zakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wahuwah, sedangkan orang tersebut ya bulu, itu sedang buang air. Jadi bagi laki-laki dimakruhkan saat membuang air kecil itu dipegang, ya. Dipegangnya dengan tangan kanan. Jadi yang benar Ustadz kok suaranya hilang ya? Apa di saya aja ya? Bukan. Memang Ustadz hilang. Iya, kayaknya Oh, hilang. bukan. Mungkin Iya. kendala di sinyal. Oh, iya. Ya, kita tunggu Enggak, ini sebentar. juga mati ya? Apa gambarnya mati? Iya. Iya, Ustadz. mohon maaf, ini tiba-tiba keluar. Kita lanjutkan. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, wala yatamassah, dan tidak istinja seseorang di antara kalian minal khala'i, setelah selesai dari kamar kecil, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi di hadis ini memang ada larangan untuk mempergunakan tangan kanan buat sesuatu yang menjijikkan atau najis gitu ya. Jadi memang tangan kanan itu diperuntukkan untuk yang mulia-mulia, memberi, membuka Al-Quran, menyuap nasi, ya, seperti itu. Maka oleh Nabi dilarang mempergunakan tangan kanan untuk membersihkan sesuatu yang najis. Wala yatanaffasu fil ina'ih, juga tidak diperbolehkan bernafas fil ina'ih, di dalam wadah. Bernafas maksudnya meniup gitu ya. Yatanafas itu meniup. Jadi meniup makanan ataupun meniup minuman yang masih panas itu makruh. Makruh, tidak baik gitu ya. Maka kalau memang harus didinginkan makanannya, itu sebaiknya memakai kipas angin. Jadi itu di situ ada larangan dari Rasulullah untuk yatanaffasu fil ina. Kenapa? Karena katanya secara medis juga tidak baik. Ketika air panas, teh ataupun kopi ataupun makanan, nasi yang masih panas itu kita tiup agar cepat dingin, itu ada kemungkinan uap yang dari dalam perut yang tidak baik itu malah mengotori atau memberikan sesuatu yang negatif pada makanan maupun minuman kita. Maka oleh Nabi dikatakan wala yatanaffasu fil ina'i. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati. Wallafdu, adapun lafadznya li muslimin, itu milik Imam Muslim. Jadi muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim persis lafadznya. Itu muttafaqun alaih. Kalau ada embel-embel wallafdu li muslimin, maka lafadznya diambil dari Sahih Muslim.
Selanjutnya, An Salman radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi. Ini seorang sahabat yang cukup masyhur gitu ya. Jadi Salman ini memang orang Persia dan dia dari kecil itu, dari remaja itu memang sudah penasaran gitu ya. Sudah penasaran dan dia kebetulan mendalami banyak agama di masanya. Jadi ini pakar agama-agama. Tidak hanya pelajar, tidak hanya mempelajari teori, tapi Salman ini masuk dan menjadi penganut-penganut agama. Yang pertama yang beliau dalami itu adalah agama Majusi, agama Persia, agamanya orang Persia dulu, yaitu agama Majusi. Agama Majusi itu Zoroaster. Di dalam agama Majusi, Tuhan itu disimbolkan dengan api alias cahaya. Jadi ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Itu dalam ajaran Zoroaster. Nah, Salman Al-Farisi itu sebagaimana nenek moyangnya ketika masih kecil itu mendalami agama Majusi. Kan ayahnya itu termasuk pembesar Majusi. Pembesar Majusi. Sehingga di antara tugas Salman adalah menjaga agar api yang mereka sembah itu tidak padam. Kemudian lama-kelamaan Salman ini mendengar di ujung kampung sana itu ada semacam apa ya? Semacam sekelompok orang mereka membaca sesuatu dan beribadah dengan cara-cara yang tidak sama dengan agama Majusi yang dia anut. Dan dia mulai terkesima. Ternyata dia tanya ke temannya, oh itu agama Kristen, agama Nasrani. Mereka itu sedang beribadah di dalam gerejanya. Akhirnya Salman penasaran, itu dari mana asalnya? Oh katanya dari Syam. Katanya dari Syam, dari Suriah sana. Karena memang dulu Kristen itu kan besarnya di negara atau di Imperium Romawi gitu ya. Romawi itu kan ada dua dulu, Romawi Timur, Romawi Barat. Nah, Romawi Timur itu dulu meliputi Turki, meliputi Suriah dan Lebanon, gitu ya. Jadi mereka di sana itu peradabannya maju dan agamanya Nasrani. Jadi dulu Islam itu atau Arab itu kan diapit oleh dua imperium, dua kerajaan besar gitu ya, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Yang Persia agamanya Majusi, yang Romawi agamanya itu adalah Nasrani atau Kristen. Nah, Salman ini penasaran, ini apa ini kok unik gitu ya. Di gereja itu membaca nyanyian-nyanyian gitu ya, yang dia dengar itu sangat asik mungkin. Akhirnya Salman ketahuan oleh bapaknya, dia meninggalkan tugas yang sudah diberikan oleh bapaknya. Akhirnya Salman ini dihukum. Dihukumnya tidak boleh keluar. Tapi dia ngirim pesan ke temannya. Nanti kalau ada orang dari Syam datang ke sini, para pedagang, kasih tahu saya. Akhirnya dikasih tahu ketika ada pedagang dari Syam dan Salman memutuskan ikut. Ketika ikut ke Syam, dia cari
gereja dan dia bertemu dengan pastornya dan menyatakan ingin gabung. Akhirnya dia diterima bergabung di suatu gereja di Syam atau di Suriah saat ini. Ternyata semua kekagumannya hilang. Kenapa? Karena si pastor ini ternyata memiliki perangai yang tidak baik, memiliki akhlak yang buruk. Jadi dia dari penebusan dosa itu uangnya disimpan untuk memperkaya diri. Uangnya itu disimpan untuk memperkaya diri dan tidak diberikan kepada fakir miskin. Tapi Salman tetap bertahan mempelajari agama Nasrani. Sampai kemudian Salman ini, si pastor itu mati, wafat, dan dia diarahkan kepada temannya. Nah, kebetulan teman si pastor yang baru ini sebaliknya. Dia hidup zuhud, kayak gitu. Dia hidup sangat anti dunia lah. Dan akhlaknya baik gitu. Tapi Salman merasa belum puas juga. Sampai kemudian Salman ini diarahkan ke pastor yang lainnya. Nah, di pastor yang lainnya ini kemudian Salman mendapat kabar dari si pastor ini bahwa Nabi akhir zaman akan segera diutus. Tanda-tandanya begini, begini, begini. Di antaranya tanda-tanda yang sangat melekat di benak Salman Al-Farisi adalah tanda-tandanya Nabi ini tidak mau makan harta zakat atau sedekah, tapi menerima jika dikasih hadiah. Seperti itu. Akhirnya Salman penasaran di mana Nabi ini nanti. Kata si pastor ini, ya Nabi ini nanti diutus di negeri Arab. Jadi tanda-tandanya kemudian semua arah-arahnya gitu ya. Itu sudah ada sebenarnya di kalangan terpelajarnya para pastor. Di kalangan penginjil itu sebenarnya tanda-tanda Nabi Muhammad itu sudah ada. Ya seperti pamannya Khadijah, Siti Khadijah istri Nabi, Waraqah bin Nawfal. Itu kan ahli Injil gitu. Makanya ketika Nabi terlihat bukan sebagai manusia biasa dan Siti Khadijah kebingungan, kata Waraqah bin Nawfal, tenang. Suamimu itu orang istimewa. Bahkan dia mungkin seorang nabi, kata namus dalam bahasa Injil itu namus. Kalau saya masih hidup, kata Waraqah bin Nawfal, saya akan beriman kepadanya. Jadi waktu Siti Khadijah mengadukan ini, Nabi Muhammad belum diangkat nabi. Kan masih baru 25 tahun kan umur Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Nah, dari gambaran ini nampak bahwa tokoh-tokoh Kristen itu sebenarnya atau para penginjil itu banyak yang tahu kebenaran Nabi Muhammad. Dan kabar inilah yang disampaikan kepada Salman. Sehingga Salman mulai penasaran. Akhirnya dia cari cara gimana caranya nyampe ke Arab. Dari Suriah, karena Suriah itu Syam ya. Bukan orang Arab. Orang Suriah itu ya orang Sam. Orang keturunan Sam bin Nuh. Bahasanya ya dulu bukan Arab. Bahasanya itu Suryani. Nah, akhirnya si Salman ini mencoba bergabung dengan para kafilah yang dari Arab.
kebetulan katanya yang bergabung itu di para pedagang, saudagar dari Bani Kalb. Nah, tapi oleh Bani Kalb ini kemudian dihianati. Salman muda ini dijual ternyata. Dijual sebagai budak. Karena zaman itu kan masih ada komoditas budak. Marak komoditas budak. Jadi budak masih menjadi komoditi yang sangat-sangat mahal. Sehingga Salman ini kemudian dijual ke Yahudi Bani Quraidah. Ya, Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah waktu itu masih tinggal di Madinah. Dari sana dia mulai mencari-cari mana sih Nabi itu. Ya belum datang, kan belum hijrah. Baru kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, Salman ini langsung mempraktekkan ilmunya gitu ya. Jadi suatu saat dia memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ini saya kasihkan sesuatu engkau, wahai Muhammad, tapi ini adalah sedekah, ini adalah zakat. Nabi kemudian mempersilahkan sahabat-sahabatnya, silahkan makan, tapi Nabi gak ikut makan. Esok harinya Salman ini membawa lagi sesuatu, diaturkan lagi ke Nabi. Ini Nabi ada hadiah. Nabi ikut makan. Jadi di antara tanda-tanda kenabian adalah bahwa Nabi itu tidak makan dari harta zakat dan sedekah, tapi Nabi itu makan dari harta hadiah. Kalau diberi hadiah, Nabi menerima. Ini salah satu tanda-tanda kerasulan. Akhirnya Salman beriman, apalagi setelah secara kasat mata, ya Salman melihat ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian di belakang bahu Nabi, gitu ya. Ada stempel kenabian di sana. Jadi Salman semakin yakin. Bagaimana cara lihatnya? Yaitu Nabi juga tahu mungkin kalau si Salman ini penasaran, gitu kan. Jadinya dibuka. Gitu. Ketika rida itu adalah sorban yang dipakai di sini itu agak diginikan, akhirnya kan terlihat. Baru semakin yakin Salman bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman. Dan beliau menyatakan masuk Islam. Karena Salman ini orang jauh gitu ya, dari Persia, maka Nabi kemudian mengatakan Salman minna ahlul bait. Ini salah satu keistimewaan Salman. Salman itu masuk dalam kategori ahlul bait. Jadi ahlul bait, keluarga Nabi, dianggap sebagai keluarga Nabi itu Salman. Salman Al-Farisi. Ada beberapa teknik dan strategi perang yang dipelajari dari Salman. Jadi Nabi mengadopsi strategi perang bangsa Persia. Seperti yang paling terkenal adalah di Perang Khandaq. Perang Khandaq itu Nabi menggali parit. Itu ide dan gagasan Salman Al-Farisi. Ketika waktu sudah tidak memungkinkan untuk membangun benteng di masa itu ya, maka kata Salman, kami jika berperang menggali parit. Maka beliau menggali parit. Paritnya itu ya sekitar 5 meter lebarnya. 5 meter itu kan sudah tidak mungkin ada kuda meloncat gitu kan. Tidak mungkin. Kalaupun ada, ya harus kuda terbaik gitu yang bisa meloncat hingga 5 meter. Dan di bawah itu disiapkan, ditancapkan sesuatu yang tajam. Ini Salman. Jadi Salman itu salah seorang pelajar agama-agama dari mulai Majusi, Nasrani, Yahudi, hingga kemudian Islam. Dan dia meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Qala
Berkata Salman, laqad nahana, sungguh mencegah kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nastaqbilah, untuk menghadap al-qiblatah, menghadap kiblat bighaitin atau baulin, tatkala buang air besar maupun buang air kecil. Jadi tidak boleh, makruh hukumnya menghadap kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Au an-nastanjiya bil yamin. Tapi ada yang mengatakan kemakruhannya di sini jika tidak jika tidak ada satir, jika tidak di dalam bangunan. Kalau seperti kamar mandi modern itu kan sudah ada satir, sudah ada dinding, sudah ada penghalang, maka kemakruhannya hilang. Jadi ini larangan untuk menghadap kiblat tatkala buang air itu jika los, gitu ya, jika tidak ada dindingnya. Kalau ada dindingnya, diistimbat dari hadis yang lain diperbolehkan. Tapi sebaiknya meskipun ada dindingnya, klosetnya itu sebisa mungkin tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Au an-nastanjiya bil yamini, juga dilarang untuk istinja dengan tangan kanan. Au an-nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin, atau istinja dengan kurang dari 3 batu. Bagi yang istinja dengan batu, sebaiknya mengambil 3 batu. 1 batu untuk 1 usapan. Berarti 3 kali usapan. Kalaupun memaksa dengan 1 batu, kalau di mazhab Syafi'i itu boleh, asalkan 1 batu tersebut memiliki 3 ujung yang memungkinkan diusap 3 tempat berbeda. Seperti itu. Au an-nastanjiya, juga dilarang istinja biroji'in. Biroji'in itu kotoran hewan. Roji itu kotoran hewan. Kotoran kuda ataupun sapi yang sudah mengering, misalkan dibuat untuk istinja, yaitu tidak boleh karena sudah najis. Au azmin, atau tulang. Tulang juga tidak boleh. Nah, dikiaskan kepada tulang adalah sesuatu yang licin. Apapun yang licin. Umpamanya botol, ya tidak sah karena licin. Itu serupa dengan azam, dengan tulang. Rawahu, diriwayatkan. Rawahu, meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walis sab'ati, dan imam yang 7 meriwayatkan an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi ada hadis serupa dengan di atas, isinya wala tastaqbilu al-qiblatah. Janganlah kalian menghadap kiblat bighaitin, tatkala buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, walakin syarriku au gharibu. Tapi menghadap timur, au gharibu, atau menghadap barat. Nah, di sini ada hadis dari Abu Ayyub. Abu Ayyub al-Ansari ini siapa? Ini salah satu tokoh penting juga di dalam Islam. Karena rumah yang pertama kali ditempati Nabi tatkala hijrah adalah rumah dari Abu Ayyub al-Ansari. Ketika Nabi sampai di pintu Madinah, itu seluruh penduduk Ansor membuka pintunya. Dengan harapan Nabi mau singgah dan memilih rumahnya sebagai tempat bermalam. Dan pelana
tali kekang onta yang ditunggangi Rasulullah itu direbut oleh para sahabat agar Nabi mau singgah di rumah dia untuk mencari keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kekasihnya gitu ya datang maka direbut. Kata Nabi, biarkan, fa'innahu ma'murun. Karena onta ini sudah diarahkan oleh pemerintahnya, yaitu Allah. Ada yang merintah ini, biarkan. Akhirnya sahabat gak bisa ngapa-ngapain. Ketika Nabi lewat dari pintu gerbang Madinah, menuju ke dalam geganggang, itu sahabat setiap dilewati berharap Nabi akan singgah di sana. Tapi ternyata terakhir onta Nabi itu meringkuk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari ini tempat pilihan Nabi pertama untuk singgah dan bermalam. Nah, kemudian di depan rumah Abu Ayyub inilah nanti dibangun Masjid Nabawi yang ada saat ini. Jadi masjid itu dibangun di tanah kosong atau tanah tanpa penghuni di depan atau di belakang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Nabi sambil menunggu kamar, sambil menunggu Masjidur Rasul yang ada saat ini, sambil menunggu kamarnya kan di samping Raudhah. Ma baina minbari wa hujrati raudatun min riyadil jannah. Jadi kamar Nabi itu di samping tempat imam itu. Nah, sambil nunggu itu Nabi menginap di mana? Di Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu cukup lama, sekitar 7 bulan. 7 bulan. Kebetulan rumah Abu Ayyub ini 2 lantai. 2 lantai zaman dulu ya, nggak ada semen. Jadi 2 lantainya ya nggak seperti sekarang. Kadang bocor. Nah, 2 lantai dan Abu Ayyub sebenarnya mempersiapkan lantai atas untuk Nabi, untuk memuliakan Nabi. Tapi Nabi menolak. Enggak, saya di lantai bawah, kata Nabi. Akhirnya Abu Ayyub enggak bisa membantah. Mempersilahkan Nabi memilih di lantai bawah. Tapi semalaman Abu Ayyub dengan istrinya itu enggak bisa tidur. Bagaimana kita tidur sementara makhluk termulia Nabiullah, Rasulullah yang diturunkan atasnya wahyu ada di bawah kita, kata Abu Ayyub kepada istrinya. Akhirnya semalaman nggak tidur. Sampai pagi kemudian oleh Nabi disapa, bagaimana Abu Ayyub? Nyenyak tidurmu. Kata Abu Ayyub, gimana kami mau tidur ya Rasulullah, sementara ada makhluk termulia di bawah saya. Apakah nggak sebaiknya Rasulullah di atas, saya di bawah? Kata Rasulullah, enggak. Saya memang milih di bawah agar orang-orang yang mau mengunjungi saya itu tidak merepotkan kamu. Itu maksud Rasulullah. Akhirnya Abu Ayyub selama 7 bulan itu tidur di atas, tapi berusaha menghindar di arah tempat peristirahatan Nabi. Itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Dan Abu Ayyub inilah yang meriwayatkan tentang akan penaklukan Konstantinopel. Jadi Romawi Timur itu ibu kotanya adalah Konstantinopel. Sekarang di Turki. Turki, Suriah itu kan memang berdekatan, berbatasan. Nah, Abu Ayyub inilah yang meriwayatkan bahwa nanti akan ada tentara yang sanggup mengalahkan Romawi Timur, Konstantinia. Dan itu terjadi jauh setelah Abu Ayyub ya. Karena Abu Ayyub ini
Abu Ayyub juga wafat di sana, di Turki sana. Karena beliau itu mengimani ucapan Rasulullah tentang penaklukan Konstantinia. Tapi di masa Abu Ayyub gagal, sering gagal. Karena pertahanan Konstantinia ini atau benteng Konstantinia ini adalah benteng yang paling sulit untuk ditaklukkan. Nanti ditaklukkan di masa Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, dalam riwayat Abu Ayyub ini juga senada dengan riwayat Salman. Tapi di sini ada kata-kata yang unik untuk dikaji. Ada kata-kata walakin syarriku au gharribu. Tapi menghadap timur atau menghadap barat. Nah, ini hadis khusus berlaku bagi penduduk Madinah gitu ya. Konteksnya adalah penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu kan ada di utaranya Mekah ya. Sehingga mereka kalau menghadap ke selatan ataupun ke utara itu bisa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kan Nabi perintahnya walakin syarriku aw gharribu. Ini juga mengindikasikan bahwa untuk memahami hadis ataupun ayat itu memang tidak cukup kalau dengan pemahaman tekstual, pemahaman nas, pemahaman redaksi saja. Karena kalau dipahami secara redaksional, menyingkirkan aspek-aspek atau pembahasan kontekstual, artinya kita tidak mempelajari sejarahnya, maka walakin syarriku au gharribu, kalau kita ngotot sesuai lafadznya, orang-orang Indonesia ini akan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena kiblat bagi kita di barat. Sementara hadisnya memerintah au gharribu. Atau kalau menghadap ke timur kita di Indonesia itu berarti membelakangi kiblat. Oleh karena itu, dalam pemahaman hadis, dalam pemahaman Al-Quran, itu butuh pakarnya. Butuh orang-orang yang memang kompeten eh, di dalam hal tersebut. Tidak bisa kemudian ngotot dengan pemahaman tekstual. Ini teksnya isinya begini kok. Ini redaksinya jelas kok. Walakin syarriku aw gharribu. Karena itu bisa menyesatkan. Mungkin demikian dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Boleh nanya nggak, Ustadz? Waalaikumsalam Bu Haryati. Monggo, monggo. Silahkan. Ya, ya, Ustadz. Ini tentang menghadap kiblat ya, Ustadz ya. Kita kan kalau sholat kan menghadap kiblat itu, Ustadz kadang-kadang pakai, kalau di Jepang ini kan pakai apa namanya navigasi itu ya, Ustadz ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan kadang-kadang itu teman saya yang punya dan saya yang punya itu kadang suka berbeda, Ustadz. Agak bergeser gitu jaraknya. Kalau misalnya itu bagaimana? Apakah nggak apa-apa gitu? Soalnya saya pernah tanya sama guru saya, kata guru saya kiblat kiblat itu kan luas gitu maksudnya. Jadi nggak harus walaupun berbeda beberapa derajat itu nggak akan berpengaruh gitu. Gimana, Ustaz? Ya. Di dalam mazhab kita memang yang dianjurkan itu bukan menghadap ainul kiblah. Kalau ainul kiblah itu persis harus pas di kiblatnya, tidak. Tapi di kita itu ittijahul kiblah, arah kiblat. Dan ini termasuk di dalam
hukum-hukum ijtihadi. Artinya ini memang bukan sebuah hukum pasti kita untuk memastikan arah kiblat pada arah tertentu. Tapi sebisa mungkin seluruh kemampuan, seluruh ilmu itu dipraktekkan, termasuk ilmu apa itu namanya? Ilmu apa yang untuk membaca arah itu? Ya ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu itu juga harus dikerahkan semampu mungkin dan sebisa mungkin berapa derajatnya itu harus dilakukan oleh ahlinya dan sebisa mungkin tepat gitu. Kalau memang ada yang salah dari arah kiblat kita, bagaimana? Apakah kita selama ini kemudian sholatnya tidak sah? Gitu? Ya memang tidak sah, tapi karena ini sifatnya ijtihadi, yang tidak sah hari ini itu dikodok oleh sholat besoknya. Besoknya tidak sah lagi, berarti besoknya lagi. Begitu seterusnya. Artinya ketika kita dalam rentang waktu umpamanya setahun, itu sholat menghadap ke arah kiblat yang salah, kewajiban mengkodok kita setelah tahu kita salah, itu hanya satu-satu. Duhur yang ngodok sekali. Maghrib, Isya, Subuh semuanya semua sekali. Karena tadi modelnya. Berarti di hari pertama itu digodok oleh hari kedua. Hari kedua digodok hari ketiga. Begitu seterusnya sampai setahun. Berarti ketika seseorang tahu bahwa dirinya salah, nah, maka dia hanya wajib menggodok yang tadi saja. Tapi kalau itu berlangsung hanya sesekali, kita misalkan nyampe ke daerah mana, misalkan dari Tokyo ke mana gitu ya. Kemudian kita melakukan upaya untuk mengetahui arah kiblat dan ternyata salah. Ya, itu kalau kita sudah mengerahkan seluruh daya dan upaya, nanya orang, nanya ahli, dan segala macamnya, maka sholatnya nggak perlu digodok, sudah sah. Karena kita sudah ijtihad. Jadi kiblat itu urusan dengan ijtihad. Urusan dengan upaya kita dan kesungguhan kita untuk mencari arah yang benar. Kira-kira seperti itu, Ibu. Itu kan kalau itu ya Ustaz, kalau misalnya kalau nggak ada, terus terang perempuan itu untuk arah itu nggak tahu, saya aja kali Ustaz ya, nggak gitu paham. Jadi ya patokannya ya kompas yang ada di handphone kayak gitu Ustaz. Jadi ya paling kita berdua nih kayaknya gini, coba ini geser gitu, yaudah kita ambil tengah-tengahnya aja gitu Ustaz. Jadi Allahu Iya, alam iya. Ustaz, gimana ya Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz ya, soalnya nggak paham Iya, juga bener apa itu enggaknya. itu berarti sudah mengerahkan kemampuan kita. Oh gitu ya Ustaz ya. Oh, iya Iya. Ustaz. Mungkin Ustadz Muhlisin mau nambahin. Ya, Alan, ibu-ibu semua yang sudah gabung, izin menambahkan ya. Tadi Ibu Haryati ya, Insya Allah menyinggung betul Ibu, bahwasannya kita ngadep kiblat itu nggak harus pas-pas banget. Taruhlah contoh sederhananya, kan ada nih misalnya ada masjid yang sampai dirubah ya. Jadi udah agak banyak sih di Indonesia yang posisi sholatnya sudah miring ke sana, miring ke sini, ikuti kompas. Kadang di kompas sendiri pun juga berbeda gitu kan. Kemudian kalau kita tahu Ka'bah itu panjangnya nggak seberapa kan, nggak sampai 20 meter, nggak sampai, paling berapa ya, 10 meteran kalau tidak salah. Kalau masjidnya panjangnya sampai taruhlah 100 meter kan repot tuh, berarti agak harus melingkar kan gitu kalau memang harus benar-benar pas ngadep kiblat. Tidak, kalau kata Gus Baha itu ya udah, posisi Ka'bah di arah barat kalau di kita ya udah kita ngadep ke barat aja udah cukup gitu.
Ya bisa dipaham ya? Ya paham Ustadz. Ya. Enggak Ustadz, ini kan satu Ya, lagi Ustadz yang mau tentang arah ini. Soalnya kan suami saya orang Jepang itu, dia bilang gini, kamu kok ngadap kiblatnya ke kanan, itu kan harusnya di kiri. Saya itu suka nggak paham loh Ustadz, karena kalau ke navigasi itu di kanan. Tapi kata suami saya itu arahnya itu kalau dilihat peta ini apa namanya sejajarnya itu dari peta itu Ka'bah Mekah itu adanya Saudi Arabia itu ada di sebelah kiri katanya, kiri atas. Kamu itu madepnya ke kanan katanya gitu. Saya juga nggak paham Ustaz. Saya juga kalau misalnya kiri dan kanan itu bener-bener jauh banget Ustaz, bertolak belakang kan itu ibaratnya kan. Tapi jadi mau alam saya nggak tahu. Jadi saya bilang saya ikutin apa yang dikata Kompas aja deh gitu. ya Sama memang saya, Ustaz. Saya juga gimana kemarin itu gitu. apa namanya baru pertama kali saya biasa kan pakai kompas yang sama kayak Mbak Haryati ya, pakai handphone dan handphone yang berbayar gitu ya. Saya karena itu kan biasanya selalu benar gitu. Kemarin buru-buru saya bilang cepetan check in 10 menit lagi sholat. Aduh, aku bilang gitu buru-buru udah saya masuk udah sholat kan tadi ya. Terus nggak lama ya kan tinggal 10 menit nggak lama udah isya gitu. Ya udah saya isya. Pas saya ke kompas lagi kok arahnya beda kebalik tadi bisa begini sih gitu. Berarti saya tadi sholat salah dong. Baru kali ini aku salah. Maksudnya cuman beda sebentar saya ngeletakin kok tiba-tiba beda gitu loh arahnya. Dan bedanya jauh Iya. agak gitu loh. Ini gimana ya sholatnya gue ulangin apa enggak gitu saya bingung sholat. Tapi kan udah lewat gitu loh maghrib. Itu gimana ya Tat gitu. Saya sampai bingung ini kok baru pertama kali ya pakai ini biasanya nggak apa-apa. Kadang memang kalau di atas sama di bawah beda Tat. Saya suka letakinnya di sejadahnya. Kadang di tempat tidur gitu pun agak miring-miring gitu. Jadi ya benar-benar saya taruh gitu. Tapi kemarin baru kali itu beda 10 menitan lewat kok beda gitu. Berarti salah kan? Saya kan kebingungan. Ini diulang apa enggak sholatnya ya Allah gimana ya gitu. Itu gimana ya Tat? Jadi Tapi saya nggak takut takut ngadep mana ya Manchester ya. itu Ya bisa itu susah seperti ya. Madep Irak ya, Ustadz jadinya Iya, katanya suami saya, kamu madep ke Irak ini gitu Ustadz. pada Kasihan Irak dong ya. gitu. Iya, ada memang pusingnya kalau di sini. sepertinya Ibu apa untuk arah kiblat ini memang harus me- mencari tahu dari ahli gitu. Ya ahli navigasi dan juga imam setempat kalau ada mungkin imam masjid setempat gitu ya. Kita tanyakan ke dia arah yang benar seperti itu. Tapi istihadnya atau upayanya itu sudah membuat sholat kita sah atau sholat ibu-ibu sah. Jadi meskipun salah kan itu sudah istihad. Jadi arah kiblat itu memang masuk ranah ijtihadi, masuk ranah kita harus berupaya. Dan istihad itu ada levelnya, Ibu. Nah, level paling tinggi adalah melihat dengan mata kepala. Berarti itu hanya berlaku untuk orang-orang di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu baru itu istihad tertinggi levelnya itu dalam hal melihat arah kiblat. Kemudian di bawahnya itu ya bertanya kepada ahli, ada di sana. Bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmunya. Dan kayak berarti dia bertanya ke warga setempat yang memang ahli itu kan juga termasuk ahlinya. Kalau kita sedang jalan-jalan ke mana gitu kan ketemu orang yang ahli yang sudah penduduk lokal gitu ya. Dia kan lebih tahu arah kiblat. Kemudian di bawahnya itu adalah istihad ya, yang seperti memakai kompas ataupun memakai alat-alat navigator yang lainnya, navigasi yang lainnya. Nah, ketika seorang sudah istihad, sudah mengerahkan segala kemampuannya, kemudian salah, ya sah sholatnya. Sah, tetap sah sholatnya. Kalau kejadiannya seperti yang tadi berjamaah gitu ya, membangun musola, ternyata salah selama bertahun-tahun, ya kalau mau hitung apa tidak sahnya berarti mengkodok hanya sekali.
Kodok sholatnya hanya sekali. Karena hitungannya tadi, hari pertama tidak sah itu dikodok oleh hari kedua yang sedang beristihad juga dan tidak tahu kalau itu salah arah kan. Terus begitu sampai akhir sehingga hanya memiliki hutang sholat yang wajib dibayar hanya sekali-sekali saja. Jadi seperti itu. Baik, ada yang lain? Berarti nggak usah diulang ya Tat ya gitu. Saya cek Nggak kemarin usah. kejauhan. Oh diulang nggak ya gitu. Oh iya ya. Ya kalau Tat. Memang di sini ini Tat susah ya. Kayak saya tuh kalau parkir kemana-mana saya belakang, saya selalu sholat di belakang mobil Tat gitu loh. Udah saya ngegelar dan biasa itu Tat ya ya Bismillah pakai handphone taruh di bawah. Pakai handphone. Iya di bawah udah gitu. Udah yang di situ ya ikutin di situ gitu. Soalnya saya juga Iya, kali lihat ya, yang nggak tahu ya apa karena nggak berbayar ya kalau saya alhamdulillah berbayar gitu. Itu kadang suka beda emang Tat gitu loh. Ini kok ini begini ah nggak. makanya untung alhamdulillah saya punya. Jadi saya percaya aja yang punya saya karena saya mikir saya punya saya nggak gratis jadinya. Insya Allah bener Kayaknya ya Allah alam nggak sih. buka, bukan cuma HP-nya Ibu Rianti. Punya saya juga kalau sedang iseng itu pengen lihat arah kiblat itu nggak ada dia, nggak Oh gitu ya. meyakinkan gitu loh. Iya, Iya, saya punya beberapa aplik dan memang yang gratis, tapi yang satu ya saya punya satu berbayar atau yang lain ada kali tiga juga yang gratis, yang satu pas berbayar. Itu kayaknya beda-beda, Tat. Makanya ini saya yang percaya yang mana ya? bergeser. Iya, udah gitu gesernya jauh ya, Tat. Bukan yang deket. Kalau cuma deket-deket kan kita bisa maklumin ya, agak ke kiri, agak ke kanan ya wajar lah ya gitu. Ini enggak, agak jauh gitu loh. Jadi kan bingung ya gitu loh. Ini yang mana yang mesti diiniin gitu loh. Dan tempatnya kan beda-beda, Tat. Kalau mau kemana pasti saya suka ya di belakang. Pokoknya istilahnya di yang paling banyak sih ya kalau saya bawa mobil ya pasti saya di belakang mobil, Tat. Kalau enggak di samping gitu loh. Udah di dalam parkiran gitu. Tuh, makanya suka bingung gitu. Ya istiqomahnya paling itu handphone di sini ya. Insya Allah. Makanya Ran. Kalau di Sunan Ampel itu ada cerita menarik, Bu. Jadi di sana itu waktu membangun Masjid Ampel, Masjid Agung Ampel yang ada sekarang itu. Tapi ini ceritanya agak mistik juga ya, karomah. Itu ada namanya Mbah Bolong. Mbah Bolong itu dia katanya yang melihat langsung Ka'bah, melihat langsung kiblat. Jadi dibolongi gitu kan di depan imam itu, dan si Mbah Bolong ini dipersilahkan oleh siapa gitu untuk melihat langsung arah arah kiblat. Jadi memang langsung bisa melihat gitu, arah kiblatnya sudah benar. Gitu. Nah, cerita-cerita ini kan hanya karomah, nggak bisa dijadikan standar hukum bahwa suatu masjid, suatu musala itu sudah benar arahnya. Tetap harus dilakukan ijtihad-ijtihad yang bersifat dohir seperti memakai navigator, navigasi ataupun ada ilmu namanya ilmu falak. Kalau di dalam Islam itu memang untuk mengetahui arah kiblat. Nah, ilmu falak gitu. Ilmu falak itu ilmu astronomi, ilmu perbintangan dan ilmu tentang arah kiblat. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man atal ghaitah. Barang siapa yang mendatangi tempat buang air, falyastatir. Maka hendaknya menutup diri. Jadi memang dimakruhkan oleh Nabi di dalam syariat kita telanjang bulat masuk ke kamar mandi itu memang makruh sebenarnya. Kecuali untuk mandi dan ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan dengan cara telanjang bulat. Tapi beberapa sahabat
itu menjaga bahkan ketika mandi sekalipun. Seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu katanya tidak pernah terlihat mandi telanjang bulat seperti tradisi orang-orang modern saat ini, gitu ya. Karena itu memang makruh. Man atal ghaitah falyastatir. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa anha, dan juga diriwayatkan oleh dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid, tatkala Nabi keluar dari kamar mandi, qala, beliau membaca ghufranak. Jadi Nabi itu kalau keluar membaca ghufranak. Kalau masuk seperti yang di pertemuan sebelumnya, Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusti wal khabaithi. Nah, kenapa ghufranak kata ulama? Ghufranak itu maknanya, ya Allah, aku mengharap pengampunanmu. Jadi itu menakdirkan, ya Allah, aku mengharap pengampunanmu. Jadi bacanya ghufranak. Dan kaki kanan dulu. Kalau masuk kan kaki kiri dulu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kenapa meminta pengampunan? Nah, ini ada dua takwil. Takwil pertama mengatakan karena di waktu seseorang masuk ke kamar mandi atau ke ruang buang air kecil ataupun buang air besar, itu dia lupa berzikir kepada Allah. Dan memang bukan tempat zikir gitu ya. Itu satu. Kedua, dia lupa mensyukuri nikmat Allah. Bahwa keluarnya kotoran, baik dari depan maupun dari belakang, itu sebenarnya adalah nikmat Allah. Yang sangat-sangat besar gitu ya. Bukan nikmat yang kecil itu. Tapi orang banyak lupa. Kalau mau contoh bahwa itu nikmat yang luar biasa, coba aja pergi ke rumah sakit gitu ya. Betapa banyak orang yang rindu atau ingin sekali bukan buang air tapi ingin kentut. Nah, ingin kentut misalkan sebelum operasi atau sudah operasi apa itu kan nggak diperbolehkan pulang, nggak diperbolehkan mengkonsumsi apa-apa kecuali jika sudah kentut gitu. Kan ada. Nah, artinya apa? Nikmat mengkonsumsi makanan itu juga harus dibarengi dengan bagaimana makanan tersebut diproses, dikonsumsi, tatkala dikonsumsi, dan juga bagaimana kemudian kotoran dan ampasnya yang tidak bermanfaat itu dikeluarkan. Bagaimana di tubuh kita itu, di pencernaan kita memproses, memilah dan memilih mana yang protein, mana yang ini, mana yang kotoran itu kemudian dipisahkan sedemikian rupa, sedemikian teknis dan sistematis, itu tidak mungkin terjadi jika bukan karena Allah. Nah, maka ketika kita keluar dari ruang tersebut, kita membaca ghufranak. Ghufranak. Dalam riwayat lain ditambahkan, Alhamdulillahilladzi adhaba andil adha wa afani. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang telah menyingkirkan, ya, adhab anni, menyingkirkan dari saya al-adha, penyakit. Wa'afani, dan memberikan kita afiah. Jadi itu nikmat yang sangat besar. Ini yang dimaksud oleh Gus Baha gitu ya. Bahwa seseorang dari meja makan itu bisa jadi kekasih Allah. Gitu. Tatkala kita mentadabburi, benar-benar merefleksikan dan menghadirkan Allah di meja makan tersebut. Gak hanya di meja makan, kemudian kita keluar dari kamar mandi,
dengan membaca ghufranak, maka ghufranak yang penuh penghayatan, maka bukan tidak mungkin kita bisa menjadi kekasih Allah. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5, berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Wasahahu Abu Hatim wal Hakim, dan hadis ini dianggap hadis sahih oleh Abu Hatim dan Imam Al-Hakim. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sudah kita jelaskan profilnya. Ibnu Mas'ud ini termasuk orang nomor 6 yang masuk Islam, dan beliau yang menyaksikan langsung mukjizat takthirut ta'am, yang memperbanyak makanan, di mana Nabi memerah susu salah satu kambing yang sudah lama tidak mengeluarkan air susu, dan itu disaksikan langsung oleh Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaitah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju tempat buang air besar. Fa'amarani an atihi. Kemudian Nabi memintaku untuk membawakan bi thalathati ahjarin. Tiga batu. Fawajadtu hajaraini. Saya menemukan 2 batu saja. Walam ajid salisan, dan tidak mendapatkan yang ketiga. Fataituhu, maka saya bawakan Nabi birausatin dengan kotoran hewan. Ya mungkin tainya unta ataupun kuda kayak gitu ya. Rausah. Jadi berarti Ibnu Mas'ud membawa 3. 2 batu, 1 kotoran. Fa'akhadahuma. Maka apa yang dilakukan Nabi? Fa'akhadahuma. Nabi mengambil 2. Jadi batunya diambil dua-duanya. Wa'alqar rausah. Kemudian membuang yang kotoran. Waqala, sambil bersabda Nabi, innaha riksun. Sesungguhnya itu najis. Nah, ini memperkuat hadis sebelumnya, bahwa kotoran hewan tidak bisa dibuat istinja. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa zada Ahmadu, dan ditambahkan oleh Imam Ahmad wa Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni, i'tini bi ghairiha. Dalam riwayat Daruqutni, i'tini bi ghairiha. Beri aku yang lainnya, atau bawakan aku yang lainnya. Jangan kotoran hewan, bawakan aku yang lainnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha ayyustanja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, mencegah, melarang ayyustanja, untuk dibuat istinja bi'azmin, tulang, aurosin, atau kotoran hewan. Wa qala innahuma la yutahhirani. Dan Nabi bersabda bahwa keduanya la yutahhirani, tidak bisa mensucikan. Rawahu Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa sahahu, dan dianggap hadis ini hadis sahih. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau bersabda, hadis terakhir mungkin ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, istanzihu minal bauli. Istanzihu. Berhati-hati, atau bersucilah kalian, atau berhati-hati lebih tepatnya, minal baulih, dari kencing. Jadi jangan sampai kencing sembarangan, kencing yang kemudian air kencingnya itu menajiskan baju kita, itu maksudnya. Jadi disuruh hati-hati. Atau kalau cewek, ya yang menyeluruh gitu ya. Harus benar-benar
teknik ceweknya. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena sungguhnya umumnya azab kubur itu minhu dari air kencing. Jadi dari air kencing seseorang bisa mendapat azab kubur. Kenapa bisa demikian? Karena ketika tidak hati-hati dan sembarangan ceroboh, maka ibadahnya tidak sah, sholatnya tidak sah, dan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, ya sholatnya tidak sah, tawafnya tidak sah, apalagi khotibnya kalau khutbah tidak sah, kayak gitu. Artinya apa? Dari kamar mandi itu seseorang bisa jadi kekasih Allah, tapi dari kamar mandi pula seseorang bisa jadi mendapat adab di kuburan sebelum adab neraka, kayak gitu. Makanya harus betul-betul waspada dan tidak ceroboh dengan, memang di sini hadisnya air kencing, tapi sebenarnya umum dari semua najis, gitu ya. Seperti itu. Fa inna ammat adzabil qabr minhu. Jadi kaitannya di situ. Kenapa ada azab kubur? Ya karena tadi dia berefek. Najis yang tidak kita perhatikan itu berefek. Efeknya ke sholat, ke tawaf, ke khutbah, ke banyak. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan dari Imam Ad-Daruqutni, walil Hakim, dan Imam Hakim mengatakan aktaru azabil qabri minal bauli. Kebanyakan azab kubur itu berasal dari kencing. Kencingnya tidak tuntas misalnya. Kencingnya tidak benar dan mencucinya juga tidak benar. Wa huwa sahihul isnad. Hadis ini sahih secara sanad. Kayaknya ada teknik-teknik, ini teknik yang diajarkan oleh Nabi. An Suraqah bin Malik, diriwayatkan dari Suraqah bin Malik qalah, dia berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala." Rasul mengajarkan kita fil khala, di kamar mandi, an naq'ud 'alal yusra wa nunsibal yumna. Agar kita itu menduduk, duduk alal yusra, atas kaki yang kiri. Berarti menekan ke kiri, wanan sibal yumna, dan mendirikan yang kanan. Jadi kaki kanan menjinjit gitu ya. Kaki kiri diduduki. Itu yang benar. Teknik-teknik supaya tuntas, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Ini sunnah gitu. Sunnahnya begitu. Kalaupun tidak begitu ya tidak apa-apa, asal tuntas. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Silakan ibu-ibu. Boleh tanya lagi nggak Ustadz? Iya, dozo Ibu Hariti. Silakan. Itu tadi kan tentang hati-hati untuk najis ya Ustadz ya. Kalau misalnya ya, itu pengertiannya kalau kita sembarangan gitu ya Ustadz ya. Azabnya itu. Kalau misalnya kita udah berusaha tapi ternyata masih terkena najis, itu nggak kena itunya kan Ustadz? Nggak ada maksudnya dosanya kan Ustadz? Kan kita udah berusaha maksimal gitu Ustadz. Gimana? Ya, betul. Jadi bahasanya di sini kan istanzihu, berarti berusaha. Berusaha untuk berhati-hati. Kalau sudah berusaha berhati-hati, maka tidak terkena. Jadi ini mukhatabnya atau yang diajak bicara oleh Rasulullah adalah orang-orang yang mengentengkan, meremehkan.
gampangan gitu, meremehkan najis seperti itu. Kalau yang sudah berhati-hati dan segala macamnya, dan yang dihukumi itu kan juga yang kelihatan, Ibu. Yang kelihatan. Kata saya dulu, kita itu berhati-hati, tapi jangan sampai pada tahap was-was. Was-was itu tidak menyaksikan langsung, sudah modelnya mengada-ngada. Jangan-jangan, nah, tidak begitu. Tidak begitu. Tapi ini untuk orang-orang yang main libas saja. Sudah yakin dan tahu di sana ada najis, lewat saja gitu misalnya. Nah, itu orang-orang yang kena hadis istanzihu gitu ya. Kalau yang sudah hati-hati ya enggak lah, enggak terkena hadis ini. Oh iya, siap Ustadz. Ustadz. Ya, Masya Allah. Ada lagi, Ibu-Ibu? Saya Ustadz mau tanya yang masalah yang makanan panas-panas itu kan tidak boleh tiup ya. Jadi ada Ya. ini cara yang kalau buat anak-anak, kalau kita kan bisa agak sabar ya tunggu aja dulu gitu ya. Kalau anak-anak kan nggak sabar ya, pengen makan itu gimana ya Tat? Kan Iya. dia pas ditiup itu ada ini nggak ya? Ada caranya nggak apa atau bagaimana gitu? Pertama ini kan hukumnya makruh, Ibu. Jadi bukan haram, tapi makruh. Kedua, biasanya solusinya itu memang diarahkan ke kipas atau didinginkan ke kipas, bukan dengan cara meniup. Karena kalau meniup ya tadi secara medis memang dimakruhkan oleh Nabi, tapi juga secara medis tidak baik gitu. Umpamanya ditiup ya nggak berdosa, Ibu, gitu, nggak berdosa. Karena ini dalam ranah makruh, bukan haram. Ya. Ya sebisa mungkin dihindari. Ya mungkin solusinya itu pakai apa? Kipas angin. Kalaupun harus ditiup, iya betul itu. Kalau anak kecil kan, apalagi makanan favoritnya, itu Sabar biasanya kata. kan nggak Terus kalian sabar. ngajarin sih gitu loh, maksudnya kan biar nggak ditiup gitu. Tapi Betul, betul. agak susah ya. Jadi Kalau musim umpamanya dingin kan nggak ditiup, itu. nggak dosa, Bu. Nggak dosa. Iya sih, Tat. Cuma maksudnya kalau diajarin gitu kan dari Iya, betul. gitu ya. Gitu. Sebaiknya memang nggak ditiup. Tapi kalau musim dingin juga di sini nggak mungkin pakai kipas, saat kan di sini udah dingin, kalau pakai kipas Eh, nggak. Sebentar ya, langsung dingin ya. Yes. Jadi kalau yang harus Ada lagi? Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Mungkin bisa ditutup. Tidak ada. Udah ada. Baik, karena sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan dan alhamdulillah kita sudah membaca hampir 7 hadis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ala hadiniyah kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna bi nafsik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه دار العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما نبيا وفهما نبيا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ومتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطيب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Berarti Assalamualaikum.